Bapak Ibu, para jamaah, kajian online Asy-Syifa semuanya saja, rahimakumullah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan rahmat, diberikan sehat walafiat sehingga dapat kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam realisasinya dengan kita selalu bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kajian demi kajian yang kita ikuti dengan kita mendapatkan tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan menjadi sebab bagi kita sekalian untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat salam tetap tersampaikan kepada seorang uswah dan qudwah kita, beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita juga kepada Allah, hari Jumat ini adalah Jumat terakhir di bulan Rajab. Ya. Jadi artinya sebentar lagi kita sudah masuk pada bulan Sya'ban, dan berarti setelah itu kita akan menyongsong Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah Allah Subhanahu wa taala. Itulah Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa melaksanakan ibadah puasa yang hanya 1 bulan dalam 1 tahun dengan penuh kesempurnaan, sehingga khususnya puasa yang hanya datang 1 bulan saja dalam 1 tahun, betul-betul puasa kita nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, bahaya yang ke-9 lidah kita adalah nyanyian dan syair. Ya. Nyanyian dan syair. Apa syair itu? Syair itu perkataan yang baiknya adalah baik dan buruknya adalah buruk. Kecuali bahwa mengkhususkan syair semata-mata adalah tercela. Jadi artinya kalau isinya syair itu baik, maka ya baik. Tapi kalau isinya syair itu jelek, ya menjadi jelek dan menyebabkan kita berdosa. Hanya kalau mengkhususkan bikin syair-syair saja, memang niatnya memang bikin syair-syair saja, dijelaskan di sini adalah tercela. Karena kalau sudah fokus pada syair-syair saja, itu biasanya kita tidak bisa lepas dari menyelipkan dan menambahkan kata-kata yang kadang-kadang mengandung nilai-nilai negatif, mengandung nilai-nilai yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Jadi kalau mengkhususkan untuk bersyair saja, memang itu tidak boleh. Tapi kalau sesekali dalam pengertian syair ini dalam rangka salah satu misi dakwah dan isinya baik, ya silakan. Ya, karena memang yang baik akan tetap baik. Okay? Yang jelek ya akan tetap menjadi jelek. Karena itu para jamaah, kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabda beliau, la ayyam tali'a jawfu ahadikum qayhan hatta yariyahu khairul lahu min ayyam tali'a syi'ra. Kata Rasulullah, sesungguhnya penuhnya perut seseorang di antara kamu dengan nanah sehingga membusukkannya itu lebih baik baginya daripada penuhnya perut dengan syair. Hadis muttafaqun alaih. Ya. Jadi penuhnya perut kita dengan nanah sehingga kemudian membusukkannya, kata Rasulullah, itu lebih baik daripada penuhnya perut kita dengan syair. Muttafaqun alaih, hadis min Abi Hurairah. Bapak Ibu, Recording in progress. secara
global bahwa nyanyian syair dan menyusunnya itu memang tidak haram apabila di dalamnya tidak terbatas perkataan-perkataan yang dipandang makruh. Sehingga dalam hadis yang juga keterangannya sudah disampaikan terdahulu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Inna minasyi'ri la hikmah." Sesungguhnya sebagian syair itu ada hikmah. Jadi sebagian syair itu ada hikmah. Ketika sekali lagi kita tidak memfokuskan syair itu menjadi semacam profesi kita, menjadi semacam kesenangan kita, maka tidak apa-apa, karena kadang-kadang di dalam syair itu, sekali lagi para jamaah, mengandung hikmah. Ya, mengandung hikmah. Jamaah rahimakumullah, karena itu pula, sampai-sampai orang Arab dahulu itu, para jamaah, itu memang sangat sulit ya, untuk meninggalkan syair-syairnya. Ya. Jadi sangat sulit. Jadi memang sebelum Al-Quran diturunkan itu yang amat sangat berkembang adalah syair-syair yang ada saat itu. Tapi begitu Al-Quran diturunkan, semua syair-syair itu menjadi hilang karena sama sekali tidak sebanding ya. Sama sekali tidak sebanding isi Al-Quran itu dengan syair-syair itu. Sehingga dengan sendirinya menjadi hilang. Ya. Walaupun di awal-awal itu para jamaah, orang-orang Arab itu sangat sulit untuk meninggalkan syair-syair tersebut. Ya. Karena itu kemudian sampai Rasulullah dawuh, la tada'ul arabu syi'ra hatta tada'al ibilul hanin. Sampai Rasulullah menggambarkan orang Arab tidak meninggalkan syair sehingga unta meninggalkan ratap tangisannya. Ya, jadi begitu sulitnya waktu itu orang Arab itu meninggalkan syair. Tapi begitu Al-Quran diturunkan, memang langsung hilang ya sama sekali, karena begitu luar biasa kemukjizatan Al-Quran dari berbagai aspek nih. Dari kemukjizatan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, ya, bahkan kemukjizatan terkait dengan asbabun nuzulnya, kemukjizatan terkait dengan peristiwa-peristiwa yang kemudian muncul beberapa puluh tahun kemudian dan seterusnya, memang hal itu menjadi hal yang amat luar biasa. Dan ya, hal yang amat luar biasa. Yang ke-10 para jamaah, bahaya lidah yang ke-10 adalah bergurau. Ya, bergurau. Jadi para jamaah, bersenda gurau itu tercela dan terlarang. Ya. Bersenda gurau itu tercela dan terlarang. Asal kadar sedikit yang dikecualikan daripadanya. Ya. Sehingga Rasulullah mengingatkan kita, la tumari ahaqqa wa la tumazihhu. Janganlah kamu berbantah-bantahan dengan saudaramu dan janganlah bersenda gurau dengannya. Okay. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Okay. Kenapa kok tidak boleh berbantah-bantahan? Karena berbantah-bantahan itu menyakitkan. Okay. Saling adu argumentasi, saling membodohkan, saling menyalahkan, saling bohong di antara satu dengan yang lain di saat kita sedang berbantah-bantahan. Adapun bersenda gurau, ya, itu adalah berbaik-baikan dan padanya terdapat kelapangan dada dan kebaikan hati, maka bersenda gurau yang dengan batas-batas tertentu
itu tidak mengapa. Sehingga istilahnya asal kadar sedikit yang dikecualikan daripadanya. Artinya tidak selalu bergurau terus-menerus, tapi ketika hanya sebagai juk-juk segar, sebagai selingan, yang kemudian guraunya itu juga nilainya hal-hal yang ma'ruf, nilainya hal-hal yang baik, maka diperbolehkan. Okay? Maka diperbolehkan. Nah, jadi bergurau atau bersenda gurau yang dilarang itu para jamaah adalah yang melewati batas, ya, dan terus-menerus bergurau. Itu yang dilarang. Jadi kalau jenengan mendengarkan pengajian karena saking banyaknya berguraunya, gitu, sehingga kemudian begitu pulang ke rumah, ibu-ibu ditanya sama bapak-bapak, apa Bu tadi pengajiannya menceritakan apa? Jawabannya lucu deh Pak. Ya, jadi lucu deh Pak. Hanya yang tertera lucunya karena terlalu banyak gurau, terlalu banyak gurau. Ya, kalau sekedar juk-juk segar saja, sekali lagi para jamaah memang tidak dilarang. Gitu. Jamaah rahimakumullah. Jadi bergurau yang kemudian menimbulkan banyak tertawa, ya, itulah yang kemudian dilarang. Apalagi tertawanya sampai terbahak-bahak. Ya, kalau tertawanya di HP itu, di WA itu kan enggak toh, hanya hihihi kan hanya begitu ya. Atau hahaha hanya 3 kali dan nadanya juga nada yang rendah. Hihihi kan begitu kalau di WA itu gitu. Nah, kenapa dilarang banyak tertawa itu? Karena banyak tertawa itu para jamaah akan menyebabkan hati kita menjadi mati. Ya, hati kita menjadi mati. Ya. Menimbulkan kedengkian pada sebagian hal ikhwal dan menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan. Ya. Jadi menjatuhkan kehormatan dan kewibawaan. Gitu. Karena itu, kalau sampai seperti itu, sekali lagi para jamaah adalah dilarang. Ya. Jadi kalau sekedar juk-juk segar sekali lagi, maka beliau bersabda ya, dalam hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah dawuh, ini la amzahu wa la aqulu illa haqqo. Ya. Sesungguhnya aku bersenda gurau dan aku tidak mengatakan kecuali kebenaran. Masya Allah. Ya. Jadi Rasulullah sesekali bergurau, tapi apa yang disampaikan dalam bergurau beliau itu adalah haqqo, suatu kebenaran. Ya. Lah hanya bergurau seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dengan hal-hal yang hak itu memang agak sulit. Ya. Memang agak sulit. Ya. Karena itu hati-hati, ya. Jangan sampai kemudian kita ini bergurau itu kemudian sampai menimbulkan dampak yang negatif karena kalimat-kalimat kita yang memang kalimat-kalimat yang ma'ruf, tidak yang kalimat-kalimat yang mungkar, tidak kalimat-kalimat yang ma'ruf. Nah, itu yang kita agak sulit meniru Rasulullah. Ya, meniru Rasulullah. Sahabat Umar radhiyallahu an berkata, barang siapa banyak tertawanya, niscaya kurang kewibawaannya. Barang siapa bersenda gurau, niscaya ia dianggap ringan. Barang siapa memperbanyak sesuatu, niscaya ia dikenal dengannya. Jadi, katakanlah kalau seseorang itu fokus mempelajari satu ilmu misalnya, ya misalnya nih fokus mencari
atau mempelajari satu ilmu, dan itu di mana-mana yang disampaikan dalam tausiahnya, dalam kajian-kajian yang dilakukannya, fokus pada satu ilmu tertentu, maka orang itu akan dikenal dengan apa yang sudah biasa dilakukan itu. Ya. Jadi kalau dulu saya masih aktif di Al-Falah, ya masih bisa pagi sampai malam di Al-Falah itu ya. Orang-orang kalau mau ujian itu terkenal saya ini keren katanya ujiannya gitu ya, rotok ketat gitu ya. Jadi santri itu kalau mau ujian lihat saya nggak jadi ujian itu karena Ustadz ini ketat kalau menguji, itu terkenal di Al-Falah dulu. Jangan ujian Ustadz ya, nanti nggak dapat nilai B, nanti C terus katanya begitu ya. Jadi terkenal rotok keren begitu ketika menguji maksudnya, itu terkenal begitu. Nah, jadi barang siapa memperbanyak sesuatu, niscaya ia dikenal dengannya. Nah, dengan sesuatu tadi itu. Barang siapa banyak perkataannya, niscaya banyak kesalahannya. Loh, inilah jamaah. Jadi yang kemudian menjadi peribahasa kita, tong kosong berbunyi nyaring. Orang itu kalau banyak pembicaraannya, banyak perkataannya, niscaya banyak kesalahannya. Barang siapa banyak kesalahannya, niscaya sedikit rasa malunya. Nah, jadi kalau sudah biasa salah, baik itu ucapannya maupun perilakunya, ya lalu lama-lama apa yang dilakukan salah itu, apa yang diucapkan salah itu tidak menjadi hal yang memalukan pada dirinya. Padahal harusnya malu kita melakukan kesalahan-kesalahan tersebut, ucapan-ucapan yang tidak baik tersebut, harusnya kita malu. Tapi karena sudah sering salah sehingga mengurangi rasa malunya itu. Ya. Padahal Bapak Ibu, salah satu daripada rangkaian kesempurnaan iman kita itu ya jika kita memiliki rasa malu. Ya. Jadi kita memiliki rasa malu itu salah satu rangkaian daripada agar iman kita sempurna. Ya. Barang siapa sedikit rasa malunya, niscaya sedikit rasa waroknya. Masya Allah. Nih, kalau orang itu sedikit rasa malunya, ya sifat waroknya juga sedikit. Artinya warok itu kehati-hatian. Kehati-hatian kita itu namanya warok. Jangan sampai melakukan hal-hal yang diharamkan. Ya. Subhat saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Nah, kalau kemudian sedikit rasa malunya, ya maka akan menjadi sebab sedikit rasa waroknya, kehati-hatiannya dalam mengerjakan syariat ini. Gitu. Barang siapa sedikit sifat waroknya, niscaya akan mati hatinya. Naudzubillah min dzalik. Jadi kalau sedikit rasa waroknya, maka kata Khalifah Umar, hatinya akan menjadi mati. Naudzubillah min dzalik. Itu makanya jangan terlalu banyak tertawa. Kalau tersenyum diperintah, para jamaah. Kalau tersenyum itu diperintah. Salah satu perintah Rasulullah kalau kita tidak bisa sedekah dengan memberikan materi, maka tersenyum itu adalah menjadi sedekah kita. Ya. Dan tersenyum itu para jamaah ada rumusnya, nggih. Rumusnya senyum itu 2-2-1. Apa Ustaz 2-2-1 itu? 2 yang pertama bibirnya ditarik 2 cm ke kanan. 2 yang kedua bibirnya ditarik 2 cm ke kiri. Satunya hanya 1 detik. Jadi hanya begini. Nah gitu dok ya, itu senyum ya. Jangan lama-lama. Kalau lama-lama nanti stroke. Kayak orang stroke kalau lama ya. Nggak bisa balik. Kalau lama-lama. Jadi rumusnya 2-2-1. Gitu dok ya. Itu tersenyum. Itu Masya Allah. Seluruh kebaikan sebenarnya termasuk senyum. Ya. Bermuka yang manis kepada saudara kita. Itu adalah sedekah kita. Itu sedekah kita. Bapak Ibu rahmatullah. Hal yang penting sekali
Kenapa kita dilarang untuk selalu tertawa? Ya, karena tertawa itu para jamaah menunjukkan kelalaian kita dengan urusan-urusan akhirat. Ini yang terpenting. Jadi tertawa itu kalau kita selalu tertawa, sering tertawa, itu menunjukkan bahwa kita nih lalai tentang urusan akhirat. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis muttafaqun alaih mengingatkan kita para jamaah. Apa kata beliau? Lau ta'lamu ma a'lamu labakaitum katsira wala dhahiktum qalila. Masya Allah. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi kata beliau para jamaah, jikalau kamu mengerti apa yang aku mengerti tentang kehidupan akhirat, niscaya kamu menangis banyak dan tertawa sedikit. Insya Allah. Jadi kalau kita mengerti apa yang dimengerti oleh Rasulullah tentang kehidupan akhirat, kata beliau, niscaya kamu menangis banyak dan tertawa sedikit. Ini kalau kita betul-betul mengerti tentang urusan akhirat. Makanya dikatakan bahwa tertawa itu menunjukkan kepada kelalaian kita tentang kehidupan di akhirat nanti. Kehidupan di akhirat, wabil khusus, ya, azab Allah, siksa Allah. Mulai daripada siksa kubur yang begitu lama, menunggu sampai nanti datangnya hari kiamat. Ya. Jadi kalau kita mengerti tentang akhirat dengan segala kesulitannya, ya, dengan segala hal-hal yang sangat sulit yang harus kita hadapi di akhirat nanti, maka pasti kita akan sedikit tertawa, bahkan kita akan lebih banyak menangisnya. Itulah sebabnya kenapa, sekali lagi, banyak tertawa atau terlalu banyak tertawa, sering tertawa, itu benar-benar akan menjadi sebab kita lupa tentang negeri akhirat. Lupa tentang negeri akhirat. Karena itu, jamaah, sekali lagi, kita dilarang untuk terlalu banyak tertawa. Jamaah rahmatullah, termasuk kesalahan yang besar adalah bahwa manusia menjadikan bersenda gurau sebagai pekerjaan yang ditekuninya dan melewati batas padanya. Jadi, termasuk kesalahan yang besar adalah bahwa manusia menjadikan bersenda gurau sebagai pekerjaan yang ditekuninya dan melewati batas padanya. Jadi, hati-hati. Jangan sampai kemudian kita jadikan senda gurau itu sebagai profesi, sebagai pekerjaan. Karena kalau sudah itu menjadi profesi, ya sudah akan bahasa Jawanya belarah kemana-mana, yang penting orang ketawa. Mendengarkan kelucuan-kelucuan kita, yang penting orang ketawa. Akan bahasa Jawanya bisa belarah kemana-mana itu ya. Itu. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa para sahabat berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau bermain-main dengan kami. Ya, kalau namanya main-main kan di situ ada senda guraunya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau bersabda, Inni wa in ta'abtukum la aqulu illa haqq. Ketika sahabat tanya, panjenengan juga bermain-main dengan kami ya Rasulullah.
Maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku walaupun aku bermain-main denganmu, namun tidaklah aku berkata selain kebenaran. Masya Allah. Jadi kalau Rasulullah itu bersenda gurau, bermain-main, itu semuanya adalah isinya kebenaran. Ya, sesuatu kebenaran. Ya, tidak ada yang kalimat-kalimat yang mungkar, tidak ada. Semuanya kalimat-kalimat yang ma'ruf, kalimat-kalimat yang baik. Walaupun itu dalam senda gurau beliau. Ya. Bapak, Ibu, para jamaah, rahimahullah. Jadi, sahabat Anas juga pernah berkata, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah paling banyak bergurau dengan istri-istri beliau. Ya. Jadi, sering Rasulullah menghibur untuk istri-istri beliau, tapi juga dalam batas-batas kebenaran. Ya, tidak ada yang keluar dari kebenaran tersebut. Gitu. Bahkan diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah banyak tersenyum. Masya Allah. Okay. Jadi Rasulullah itu justru yang paling banyak tersenyum. Okay. Ya, paling banyak tersenyum. Itu Rasulullah. Dan tersenyum itu kan tidak bayar jemaahnya. Asal senyum saja sudah berpahala. Asal senyumnya ikhlas loh. Ada senyum tidak ikhlas loh ya. Begini itu yang tidak senyum tidak ikhlas. Ya, itu senyum tidak ikhlas. Jadi tersenyum itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Sehingga pernah para jamaah, ini salah satu gurauan beliau. Salah satu gurauan beliau. Seorang wanita datang kepada beliau. Seorang wanita tua maksudnya. Datang kepada beliau. Lalu beliau bersabda kepada wanita tua itu. La yadkhulul jannata ajuz. Ya. Wanita tua itu, kata beliau, tidak bisa masuk surga. Masya Allah. Jadi wanita tua itu tidak bisa masuk surga. Ya. Begitu wanita tua tadi itu mendengar sabda beliau begitu, nangis para jamaah. Ya Rasul, kami tidak bisa masuk surga. Iya, tua ini tidak bisa masuk surga, tua itu. Jadi kalau tua itu nggak bisa masuk surga, gitu ya. Jadi tambah banter nangisnya si wanita tua ini. Maka kemudian beliau bersabda melanjutkan, ini gurauannya beliau, lalu beliau melanjutkan sabdanya, innaki laisati bi'ajuzin yauma idzin qala Allah Ta'ala inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara. Bu Indri, Al-Waqi'ah ayat 3536 Bu Indri. Ya Ustaz, Al-Waqi'ah surat 3536 ayat. Sebentar, suratnya surat berapa? Saya agak lupa. 56. Surat 56. Oh, nggih. 56. Tadi malam sudah dibaca kok lupa tuh. Iya, tapi enggak dihafalin, belum sampai 5. Nggih. 3536. Nggih, siap 3536 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami menciptakan mereka bidadari-bidadari itu secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Iya. Jadi jamaah Rasulullah, ketika wanita tua itu menangis karena Rasulullah bilang, tua gini nggak bisa masuk surga. Gitu ya. Menangis lalu beliau mengatakan, sesungguhnya kamu wanita tidak pada ketuaanmu pada hari itu. Sehingga beliau membacakan firman Allah itu, ya, dalam Al-Waqi'ah 3536, sesungguhnya kami menciptakan mereka atau bidadari-bidadari termasuk kita yang masuk di dalam surganya
Bidadari-bidadari itu kan ibu-ibu itu ya. Jadi menciptakan mereka dengan langsung. Dan kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Masya Allah. Jadi nggak usah takut dengan wajah kita yang saat ini sudah jelek karena tua. Jadi saya sering mengatakan, kenapa orang itu tampan? Karena masih muda. Ya. Kenapa orang itu cantik? Karena masih muda. Setampan dan secantik apapun kalau kita sudah tua, tua ya sudah tua, jelek mau tidak mau. Jadi kalau sudah tua itu ya semuanya sudah menjadi berkurang sehingga menjadi jelek jamaah kalau sudah tua itu. Kalau masih muda itu mesti tampan dan cantik. Nah, jangan khawatir. Walaupun kita meninggal dunia ini dalam kondisi tua, ya di atas 70 bahkan mungkin 80 tahun, kita semua nanti begitu masuk surga para jamaah langsung menjadi muda. Yang ibu-ibu menjadi gadis-gadis, yang bapak-bapak menjadi perjaka-perjaka yang luar biasa keperkasaan. Sehingga kemudian sampai saking perkasanya bapak-bapak itu, di samping istri yang utama yang dibawa dari dunia, itu istri yang utama, ditambahi lagi oleh Allah 99 bidadari. Masya Allah. Itu luar biasa. Karena saat itu kita kembali antara usia 25-30 lah begitu ya. Jadi yang ibu-ibu menjadi gadis-gadis, yang bapak-bapak menjadi jejaka dan pemuda-pemuda. Masya Allah. Makanya digambarkan surga itu la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala hatara fi qalbi bashar. Kenikmatan surga itu tidak pernah mata kita memandang keindahan seindah apapun waktu hidup di dunia ini seperti indahnya surga Allah Subhanahu wa taala. Wala udhunun sami'at, dan tidak pernah telinga kita mendengarkan bunyi-bunyian yang senyaring apapun, seenak apapun, sebagaimana nyaringnya bunyi-bunyi yang ada di surga Allah SWT. Wala khatara fi qalbi bashar. Tidak pernah hati kita merasa riang gembira, seriang-riangnya, segembira-gembiranya, mengalahkan kegembiraan kita, riangnya kita ketika di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua muda belia, semua sehat walafiat, pun boten enten sing penyakit macam-macam boten wonten. Sudah tidak ada itu asam urat, itu penyakit gula dan tidak ada. Sehat walafiat, segar, bugar, dan tidak bisa tua. Ya, tidak bisa tua. Semua muda, selalu perkasa, selalu kuat. Ya, jadi full power lah ya, full power. Makanya kegembiraan dan keriangan kita di surga itu luar biasa, nggak bisa dibandingkan dengan kegembiraan kita waktu hidup di dunia ini. Itu para jamaah salah satu daripada gurauan ya, daripada beliau ya. Jadi ketika ada wanita tua datang, nggak bisa masuk surga ini, kamu sudah tua gitu, nangis tadi ya wanita itu. Dan ternyata maksud Rasulullah bahwa nanti di surga itu tidak ada orang tua, yang ada semuanya muda-muda semua, muda dan mudi semua, gadis dan perjaka semuanya. Begitu masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okay. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, masih banyak ya contoh-contoh gurauan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi hal-hal yang memang kebenaran ya. Semua yang beliau sampaikan itu adalah sebuah kebenaran. Ya. Jadi seperti juga satu saat Rasulullah
menyampaikan kepada wanita, dan wanita itu berkata, ya, seorang wanita yang lain datang, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, bawalah saya di atas unta. Ya, jadi maksudnya wanita itu minta dinaikkan ke unta. Gitu. Maka Rasulullah SAW bersabda, tetapi kami akan membawamu di atas anak unta. Jadi Rasulullah menjawab, ya nanti saya naikkan di atas anak unta. Maka wanita itu berkata, jemaah, apa yang akan saya perbuat dengan anak unta? Ia tidak dapat membawaku. Jadi wanita ini ngomong, kan nggak kuat ya Rasul kalau saya menaiki anak unta itu. Gitu ya. Kan nggak kuat ya Rasul kalau saya menaiki anak unta itu. Nah, lalu Rasulullah SAW bersabda, ma min ba'irin illa huwa benu ba'ir. Ini salah satu juga gurauan beliau, tapi hak. Ya. Apa kata beliau? Ma min ba'irin illa huwa benu ba'ir. Tidak ada unta melainkan ia adalah anak unta. Jadi unta itu semuanya ya berasal dari anak unta, kemudian sudah menjadi induk unta. Awalnya kan semuanya anak unta. Maksudnya begitu, guys. Jadi maksudnya bahwa unta-unta yang sudah siap untuk menjadi alat transportasi itu dulu itu ya memang anak unta, sekarang sudah menjadi induk unta. Maksudnya begitu, guys. Sehingga wanita tadi baru dong maksud saya ketika dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah dahulu juga ada seseorang atau seorang kakek, begitu ya, yang kemudian kakek ini menanam biji kurma, ya, menanam biji kurma. Ya. Lalu anak-anak muda itu tanya, kek, sudah tua kok baru nanam kurma. Nanti kakek sudah meninggal, kurmanya lo belum berbuah. Apa kata kakek? Bukankah kita ini juga memakan tinggalan orang-orang yang sudah mati? Gitu ya. Jadi semua yang kita makan itu tinggalannya orang-orang yang sudah mati. Ya. Akhirnya kita ditinggali kebun kurma, ditinggali kebun apel, kita ditinggali apa, itu kan hasil tanaman orang-orang yang sudah mati. Hasil tanaman orang-orang yang sudah mati. Jadi kakek tadi nggak peduli. Ya nanti memang untuk yang hidup berikutnya, walaupun saya sekarang menanam sudah tua, peduli. Itu yang penting nanti memang bermanfaat untuk yang lainnya. Gitu. Bahaya yang ke-11 para jamaah. Mengejek dan mentertawakan. Kalau ini konkret, jadi mengejek dan mentertawakan. Perbuatan tersebut para jamaah adalah haram. Manakala hal itu menjadi sebab menyakitkan hati seseorang. Sebagaimana firman Allah, Bu Indri, di dalam surat Al-Hujurat, yang sudah saya baca di dalam mukadimah tadi, surat 49, ayat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Ila akhir ayat, moga dibaca artinya lengkap. Ayat 11 Bintri. Ya Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi perempuan yang diperolok
mengolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Nggih. Matur nuwun Bu Indri. Ya, Ustaz. Jadi demikian jelas ayat ini tidak perlu ditafsirkan gitu. Jadi kita dilarang sebagai orang yang beriman ini saling mengejek, saling mengolok. Karena bisa jadi orang yang kita ejek, orang yang kita olok itu menurut Allah lebih baik daripada kita yang mengolok-olok, daripada kita yang mengejek. Demikian pula secara khusus ibu-ibu, Allah dawuh langsung ini secara khusus wala nisa min nisa bila akhir ayat. Ya. Jadi Allah secara khusus mengingatkan panjenengan semua ibu-ibu. Ya. Wanita-wanita ya. Mengejek wanita-wanita yang lain tidak boleh. Pula wanita-wanita mengejek wanita-wanita yang lain. Karena boleh jadi wanita-wanita yang diejek tadi lebih baik daripada wanita-wanita yang mengejeknya. Nah, jadi di samping perintah peringatan Allah maksud saya secara umum ya di awal ayatnya, tapi juga secara khusus Allah menyebut langsung nisa. Ya, nisa langsung. Ibu-ibu, para wanita juga dilarang mengolokkan wanita yang lain. Karena wanita yang lain itu bisa jadi yang kita olok itu lebih baik menurut Allah daripada kita yang juga mengolok-olok, juga mengejek, juga menghina. Jadi karena itu syariat ini mengajarkan kepada kita apa? Husnudzon. Ya, selalu diperintahkan husnudzon. Selalu diperintahkan untuk berprasangka yang baik. Karena bisa terjadi kita melihatnya secara lahiriah jelek. Tapi ternyata secara batiniah dia adalah hamba yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketaatannya selalu disembunyikan. Ya, yang ketaatannya selalu disembunyikan. Jadi perintahnya sekali lagi husnudzon, tidak boleh suudzon, tidak boleh suudzon. Jadi yang baik itu merasalah diri kita ini justru yang terjelek. Karena merasa dengan diri kita yang terjelek, maka ada ikhtiar untuk selalu ingin menjadi baik. Tapi kalau merasa diri ini sudah baik, ya sudah. Akan timbul kesombongan, tidak ada usaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita karena sudah merasa baik. Ya, karena sudah merasa baik, sudah merasa sempurna. Padahal tidak bisa kita merasa sempurna itu karena memang kesempurnaan itu hanya punya Allah. Tidak boleh kita merasa suci karena yang mensucikan diri kita itu hanya Allah. Jangan ada di antara kita yang merasa suci karena kesucian itu hanya datang dari Allah. Ya, bukan menurut perasaan kita, bukan. Ya, kesucian itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahmatullah. Arti mengejek adalah menghina, merendahkan, dan memperingatkan cacat-cacat atau aib-aib dan kekurangan-kekurangan dengan cara ditertawakan. Masya Allah. Jadi mengejek, apalagi sudah menghina dengan cara menghinanya dengan tertawa, Masya Allah. Jauh lebih dilarang karena itu sangat menyakitkan hati. Orang yang diejek, apalagi mengejeknya dengan tertawa. Dengan tertawa. Itu Masya Allah. Itu benar-benar harus kita hilangkan. Demikian itu kadang-kadang
dengan menirukan perbuatan dan perkataan, dan kadang-kadang dengan isyarat dan tunjukkan. Jadi ada yang bisa terjerumus kepada arti mengejek itu dengan kita menirukan perbuatan orang itu. Tapi niatnya mengejek. Dengan cara kita pakai isyarat. Ya. Tapi niatnya mengejek. Itu juga terbilang mengejek. Jadi orang misalnya sukanya apa begitu kita ikuti, tapi itu niatnya mengejek, nggak boleh. Atau dengan isyarat-isyarat tertentu yang isinya atau maksudnya adalah mengejek. Demikian dengan tunjukkan sesuatu. Ya. Yang kalau itu memang niatnya mengejek, itu juga tidak boleh. Nah, maka hal-hal yang seperti itu para jamaah ya harus kita hindari. Harus kita hindari. Kadang-kadang kan yang kita dengar waktu kita mungkin ceramahnya agak kepanjangan gitu di belakang sana, amin, amin, nah itu kan juga mengejek namanya, itu yang nggak enak gitu ya, nggak enak. Atau doanya terlalu panjang sehingga amin, amin, gitu ya, itu kan nggak enak itu ya, itu kan mengejek namanya, ya. Kalaupun dengar amin, amin, tapi aminnya nggak ikhlas gitu ya, aminnya tidak ikhlas. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, kata beliau, saya menceritakan tentang seseorang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, kepada Siti Aisyah. Setelah Aisyah menceritakan tentang seseorang di hadapan Rasulullah, lalu Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah. Apa kata beliau? Wallahi ma uhibbu anni hakaitu insanan wali kada wa kada. Demi Allah, aku tidak suka bahwasanya aku menceritakan tentang seseorang karena saya mempunyai ini dan itu. Jadi Rasulullah tidak suka ya menceritakan tentang seseorang karena saya mempunyai ini dan itu. Jadi ketika kita menceritakan juga sesuatu kepada orang lain, kita katakan saya punya ini, saya punya itu juga Rasulullah tidak suka. Karena bisa saja dengan kita menceritakan bahwa saya punya ini, punya itu, justru menyinggung perasaan orang tersebut. Kok cik sombongi, ya, semua diceritakan misalnya. Itu bisa menjadi dampak negatif. Ya. Bisa menjadi hal-hal yang negatif. Karena itu dalam sebuah hadis ya, ketika sahabat Abdullah bin Zam'ah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Beliau menasihati mereka mengenai tertawa karena kentut. Jadi ketika beliau khutbah, lalu ada seseorang yang tertawa karena mendengarkan temannya kentut, gitu ya. Temannya sedang mengeluarkan angin, ya, kentut. Maka beliau bersabda, "Ala ma yadhaku ahadukum mimma yaf'al." Kata beliau, atas apakah seseorang dari kami tertawa dari apa yang ia perbuat? Nah, jadi hadis ini muttafaqun alaih para jamaah. Jadi sampai kemudian orang itu para jamaah kentut, teman kita kentut, yaitu kalau menurut hadis Rasulullah ini ya jangan diketawakan. Ya. Karena itu kalau dalam satu komunitas jamaah misalnya mau kentut ya sedapat mungkin ditahan,
atau angkat tangan, mohon izin keluar dari ruangan untuk mengeluarkan angin itu biar tidak kemudian menjadi bahan tertawaan. Kalau misalnya sampai bunyinya terdengar yang lain, nah itu di samping bahan tertawaan ya pasti akan menjadi gaduh karena semuanya akan menjadi begini. Walaupun kadang-kadang justru yang kentut kita berbunyi itu yang kadang-kadang malah tidak bau ya. Yang tidak berbunyi itu kadang-kadang yang justru bau. Ya nggak dicuari. Sopo iki? Nggak tahu karena nggak bunyi gitu ya. Karena tidak bunyi ya. Nah, jadi sampai ada kawan kita yang sedang kentut, para jamaah, itu diingatkan oleh Rasulullah, kita tidak boleh tertawa. Karena ya apa yang kita perbuat itu ya memang tidak ada yang bisa lepas nih dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hukumullah. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ayyara akhahu bi dzambin qad taba minhu lam yamut hatta yaf'alu." Masya Allah. Ini hadis riwayat Imam At-Tirmidzi ya. Jadi hati-hati, hadis ini mengingatkan kita semua jamaah. Sekali lagi hati-hati, hadis ini mengingatkan kita semua jamaah. Apa kata beliau? Barang siapa cacat saudaranya. Cacat itu mengolok, menghina, mengejek saudaranya. Dengan dosa yang telah ditobatinya, niscaya ia tidak akan mati sehingga ia melakukannya. Masya Allah. Jadi para jamaah, kalau kita ini mencacat, mencaci, mengejek saudara kita karena perbuatan-perbuatan kemungkaran yang dilakukan, tapi sesungguhnya orang tadi sudah bertaubat. Ya. Jadi kemungkaran-kemungkaran dahulu yang dilakukan, lalu kita masih mencacinya, padahal sementara orang tadi sudah bertaubat. Maka kata Rasulullah, niscaya ia tidak akan mati sehingga ia melakukannya. Jadi apa yang istilahnya kita bahasa Jawakan, ojo alok-alok nggarai kecemok. Jadi jangan menghina seseorang karena seseorang yang kita hina, yang kita ejek, yang kita olokkan karena perbuatan kemungkaran yang dahulu dilakukan, tetapi mereka sudah taubat, maka hinaan kita kepada mereka itu akan kita lakukan sebelum kita mati. Nah, makanya lagi-lagi para jamaah, jaga lisan kita. Jangan mudah mengejek orang lain, apalagi orang lain tadi itu sudah bertaubat. Karena kalau kita mengejek orang tersebut, apalagi dia sudah taubat, sekali lagi kata Rasulullah, kita tidak akan mati sebelum melakukan kejelekan-kejelekan yang kita olokkan kepada orang lain tadi. Kita akan melakukan dulu juga seperti mereka. Masya Allah. Ya. Jadi hati-hati menjaga ini. Jangan sampai kita sekali lagi mudah menuduh orang syirik, mudah menuduh orang kafir, mudah menuduh orang bid'ah, mudah mengolokkan orang berbuat kemungkaran sementara mereka sudah taubat. Maka jika itu kita lakukan, sekali lagi kita tidak akan mati sebelum melakukan kemungkaran yang orang tadi lakukan yang karena kita mengejeknya. Sementara sekali lagi mereka sudah bertaubat. Oke, maka hati-hati para jamaah. Jangan sampai kita membongkar atau menjelekkan, menghina kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang yang mereka memang sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati ya. Jangan sampai kemudian kita mudah menghina, mengolok. Sekali lagi itu akan kembali kepada diri kita jika orang tadi memang sudah betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-12 para jamaah, membuka rahasia. Masya Allah. Kalau ini jelas ya, membuka rahasia. Jadi membuka rahasia itu dilarang. Kenapa?
karena akan menyakitkan dan meremehkan ya orang yang kita buka aibnya tadi itu, para jamaah ya. Jadi akan meremehkan dan menyakitkan orang yang kita buka aibnya tadi. Sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda, "Idza haddatsa rajulul haditsa tsumma altafata fahiya amanah." Apabila seseorang berbicara suatu pembicaraan, kemudian ia berpaling, maka itu adalah amanah. Okay. Dan sabda Rasulullah berikutnya, al-haditsu bainakum amanah. Amanah. Pembicaraan antara kamu adalah amanah. Artinya para jamaah bahwa apa yang kita ketahui tentang seseorang itu menjadi amanah yang harus kita jaga. Jangan sampai kita mudah untuk membuka rahasia kejelekan-kejelekan orang lain. Al-Hasan berkata, sesungguhnya termasuk pengkhianatan adalah bahwa kamu menceritakan rahasia teman. Masya Allah. Okay? Jadi kita harus betul-betul amanah menjaga apa yang menjadi aib teman kita. Jangan sampai kemudian kita mudah untuk mengeluarkan apa-apa yang menjadi rahasia untuk teman kita. Berikutnya para jamaah yang ke-13, janji dusta. Masya Allah. Ya. Janji dusta. Sesungguhnya para jamaah, mulut kita ini berlomba untuk berjanji. Artinya mulut kita ini mudah untuk berjanji. Ya. Tapi kemudian kadang-kadang jiwa kita bilang, jangan ditepati. Mulutnya mudah berjanji, tapi jiwa kita kadang-kadang bilang, jangan ditepati. Nah, maka akhirnya kita tidak menepati daripada janji-janji kita itu. Maka ketika kita tidak menepati daripada janji-janji kita itu dengan tanpa ada alasan syar'i, maka terkenalah kita sebagai atau termasuk tanda-tanda orang munafik. Ya, tanda-tanda orang munafik. Karena itu para jamaah, kita diingatkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 1, surat ke-5, Bu Indri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Ila akhir ayat. Monggo. Ya Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan padamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berikhram, maksudnya haji atau umroh. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Jadi jamaah, Allah ingatkan kita, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Ya, kalau udah berjanji itu harus kita penuhi, kecuali ada udzur syar'i. Ya, ada udzur yang dibenarkan dalam syariat. Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi Ismail alaihissalam dalam kitabnya yang mulia yaitu Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam surat Maryam, Bu Indri, ayat 54, surat 19 ayat 54. Di penghujung ayat itu Allah dawuh, innahu kana shadiqal wa'd. Monggo dibaca lengkap. Ya Ustaz, ayat 54 nggih. Nggih. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ismail di dalam kitab Al-Quran. Dia benar-benar seorang yang benar janjinya, seorang Rasul dan Nabi. Ya. Jamarahullah. Jadi Allah memuji Nabi Ismail itu sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya.
Dikatakan bahwa Nabi Ismail berjanji dengan seseorang pada suatu tempat. Lalu orang itu tidak kembali kepadanya. Bahkan ia lupa orang tadi itu kalau janji kepada Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail tetap di tempat itu selama 22 hari dalam penantiannya. Allahu Akbar. Begini jamaah Nabi itu ya. Masya Allah. Jadi beliau pernah berjanji dengan seseorang bertemu di satu tempat itu. Tapi ternyata orang tadi itu lupa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ismail? Tetap menunggu sampai 22 hari. Makanya sampai Allah memuji Nabi Ismail bahwa sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Luar biasa. Jadi luar biasa. Ya. Sampai kemudian menunggu 22 hari. Ya, sampai orang tadi itu datang para jamaah. Kemudian dari Abdullah bin Al-Khonsa berkata, saya mengadakan jual beli dengan Rasulullah SAW sebelum diutus menjadi Rasul. Dan masih tersisa suatu sisa bagi beliau. Lalu saya berjanji dengan beliau bahwa saya akan mendatangi beliau dengan membawa sisa itu di tempatnya. Lalu saya lupa pada hari itu dan esok harinya. Maka saya datang kepada beliau pada hari yang ketiga, sedang beliau berada di tempatnya. Maka beliau bersabda, hai pemuda, sesungguhnya kamu telah memberatkanku. Aku berada di sini semenjak 3 hari menunggumu. Allahu Akbar. Jadi para jamaah, sebelum beliau juga diutus oleh Allah, saat sudah mulai karir berdagang membawa barang dagangan Khadijah gitu ya. Maka pernah terjadi perjanjian dengan seseorang bertemu di tempat itu membawa sisa barang dagangan, ternyata pemuda tadi itu lupa sampai 3 hari baru ingat. Makanya baru 3 hari, hari ketiga itu pemuda itu menemui beliau dan kemudian beliau mengatakan bahwa hai pemuda, sesungguhnya kamu telah memberatkanku. Aku berada di sini semenjak 3 hari menunggu. Allahu Akbar. Jadi sebelum jadi nabi pun, ya, beliau sudah sangat amanah dengan janji yang beliau sudah sampaikan kepada seseorang. Ya, karena sudah janji di tempat itu, maka tetap beliau menunggu sampai 3 hari untuk menunggu kedatangan janji yang sudah pernah disampaikan kepada seseorang. Nah, karena itu, kemudian Ibnu Mas'ud, sahabat Ibnu Mas'ud itu, ketika dia berjanji kepada seseorang, maka selalu sahabat Ibnu Mas'ud itu mengatakan insya Allah. Ya, jadi selalu mengatakan insya Allah. Gitu. Dan itu lebih utama. Jadi dengan mengutamakan insya Allah itu lebih utama. Kemudian apabila dari perkataan ini difahami kepastian dalam janji, maka harus ditepati. Kecuali kalau berhalangan. Kalau ia di waktu berjanji bercita-cita untuk tidak menepati janjinya, maka ini adalah sifat kemunafikan. Jadi jamaah, jangan salah pengeterapan. Gitu. Kalau saya dengan jenengan janji kemudian sudah bilang insya Allah, itu justru harus menjadi pendorong agar kita bisa memenuhi janji kita itu. Ya, itu sekali lagi harus menjadi sebuah kekuatan, sebuah pendorong agar kita mampu memenuhi janji itu dengan insya Allah itu. Jika Allah menghendaki. Ya, jika Allah menghendaki. Memang kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi itu harus menjadi pendorong agar kita bisa memenuhi janji itu. Kadang-kadang kita mengeterapkannya sebaliknya jemaah. Ketika kita bilang insya Allah itu, kadang-kadang yang terjadi justru menjadi alibi bagi kita untuk tidak datang. Jangan jemaah. Kalau sudah memang kita tidak datang, ya bilang aja tidak datang. Maaf, saya nggak bisa bertepatan dengan ada acara ini dan itu.
Jangan katakan insya Allah. Kalau insya Allah itu sekali lagi pendorong kita untuk bisa menepati janji. Kalau kemudian kita bilang insya Allah lalu itu justru menjadi pendorong kita untuk tidak datang, hati-hati. Saat itu kita terkena sifat kemunafikan. Dan sifat munafik ini jemaah, salah satu hadis yang sudah amat sangat kita kenal, hadis riwayat muttafaqun alaih, beliau dawuh, salasun man kunna fihi fahuwa munafikun, wa in shoma wa shalla wa za'ama annahu muslim, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hati-hati jemaah. 3 perkara. Barang siapa yang 3 perkara itu ada padanya, niscaya ia seorang munafik. Meskipun ia berpuasa, meskipun ia mengerjakan sholat, dan ia menduga bahwa ia seorang muslim. Yaitu 3 hal, 3 perkara. Kita dikatakan munafik oleh Rasulullah, walaupun kita puasa, walaupun kita sholat, walaupun kita mengatakan saya muslim. Yaitu yang pertama, apabila ia berbicara, maka ia dusta. Apabila ia berjanji, maka ia mengingkari. Dan apabila ia dipercaya, maka ia berkhianat. Masya Allah. Hati-hati, ya. Jadi walaupun kita sholat, walaupun kita puasa, walaupun kita masih sebagai seorang muslim, tapi beliau mengatakan kita adalah seorang munafik jika kita melakukan satu di antara 3 hal tadi. Apalagi ketiga-tiganya kita lakukan. Naudzubillah min dzalik. Bahkan dikuatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu an, Rasulullah SAW beliau bersabda, juga hadis muttafaqun alaih, arba'un man kunna fi kana munafiqun wa man kanat fihi khullatun minhunna kana fi khullatun minan nifaq hatta yada'aha idza hadatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza 'ahada ghadara wa idza khasama fajar. 4 perkara. Nah, ini 4 perkara. Yang tadi 3. 4 perkara. Barang siapa yang 4 perkara ada padanya, maka ia orang munafik. Dan barang siapa yang padanya satu sifat daripadanya, maka padanya sifat-sifat munafik sehingga meninggalkan. Jadi jangankan 4-4-nya dilakukan, satu saja kita juga masih dikatakan munafik. Apa 4 perkara itu? Apabila berbicara, maka ia dusta. Apabila ia berjanji, maka mengingkari janji. Apabila ia membuat suatu perjanjian, maka ia mengkhianati. Dan apabila ia bertengkar, maka ia melewati batas. Masya Allah. Ditambah ini. Jadi kalau kita bertengkar, sampai melewati batas. Sampai marahnya luar biasa. Mengolok-olokkan teman tengkar kita. Bukan teman ya. Musuh lawan tengkar kita dengan berlebihan. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Sudah. Masya Allah. Jadi karena itu kita siapkan mulai sekarang. Apalagi nanti saat berpuasa, ya, kalau ada orang yang mau ngajak bertengkar, bilang, ini so'id, maaf, saya sedang berpuasa. Ya, jangan sampai saat puasa kita bertengkar. Bukan berarti lalu kita ngomong dalam hati, karena sekarang saya masih berpuasa, saya nggak mau bertengkar. Nanti aja kalau sudah Syawal, ayo tukaran sakar. Jangan ya. Jadi ya tetap, ya, jangan sampai kemudian kita bertengkar, apalagi bertengkarnya sampai melewati batas, maka orang tersebut betul-betul terkena sifat kemunafikan, ya, kemunafikan. Jamaah rahmatullah, Rasulullah SAW juga bersabda, sekalian tinggal 1 hadis, laisal khulfu ayya'idar rujulu fi niyati ayyafiyah. Tidaklah dikatakan ingkar janji bahwa seseorang berjanji dan dalam niatnya bahwa ia akan menepati janji. Jadi tidak dikatakan kita ingkar janji kalau saat janji itu kita niat untuk menepati. Tapi kalau kemudian ada sesuatu halangan syar'i, udzur syar'i, lalu tidak bisa menepati, maka kita tidak termasuk kategori orang yang ingkar janji. Karena niatnya memang
tadi mau ditepati. Okay? Jadi niatnya memang mau kita tepati. Kemudian, idza wa'ada ar-rajulu akhahu fi niyyati ayyafiya falam yajid fala isma alaih. Apabila seseorang berjanji dengan saudaranya dan dalam niatnya ia akan menepati janji lalu tidak mendapatkan, maka ia tidak berdosa. Jadi kalau kita sejak awal memang sudah niat untuk menepati janji, hanya karena ada udzur syar'i, lalu kita tidak bisa menepati janji itu, maka kita tidak berdosa. Demikian, Bapak Ibu para jamaah, karena waktu saya kembalikan kepada Bu Ririn. Monggo.